Selanjutnya secara bergiliran piagam persahabatan dari Keratuan Sembilangan Madura dan Keratuan Pemelingan dan Keratuan Mandilaras kepada Kepageranan Merdiko Raja Mangku Alaman. Untuk maju untuk mempersiapkan diri kepada Raden Mas Agus Adikusumo, juga Raden Muhammad Rahmatullah Alaih, kemudian Raden Awahrul Rosi, dipersilakan untuk maju. Kemudian KGPAA Baku Alam 2 dimohon untuk menempati tempat yang telah dipersiapkan. Gendingan. Panitia mohon mempersiapkan diri. Mohon diabadikan sebagai kenangan terindah. Aplaus tepuk tangan yang meriah. Sukses selalu. Diabadikan dari tengah. Foto bersama. Aplaus tepuk tangan yang meriah. Kalau sudah bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Selanjutnya baik Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Selanjutnya prosesi penganugerahan gelar adat. Moga dipersilakan. Kepada Kanjeng Pangeran Panji Verisal Utama Suryo Wibowo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Namaste, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Praja Mangku Alaman, Jogja, pada kesempatan ini, hari yang berbahagia ini, juga akan menganugerahkan gelar adat kepada kerabat-kerabat yang ada di tanah Madura, yang merupakan seleksi dari apa yang sudah kami lakukan dengan segala kriterianya. Dan tentunya gelar adat ini adalah mengikat kepada kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Panji A. Wazirul Jihad dalam hal ini akan menggunakan gelar adat Kanjeng Pangeran Aryo Noto Adi Koro. Mohon yang bersangkutan untuk jika ada di lokasi untuk ke depan. Raden Panji Muhammad Holil yang mendapatkan gelar adat Kanjeng Pangeran Aryo
Suro Adi Kusumo. Selanjutnya, Raden Panji Muhammad Rahmatullah Alaihi dengan gelar adat Kanjeng Pangeran Aryo Condro Adi Koro. Selanjutnya, Raden Muhammad Aspandi mendapat gelar adat yang baru menjadi Kanjeng Pangeran Tumenggung Wiro Adi Negoro. Selanjutnya, Raden Soni Budiharto mendapat gelar adat Kanjeng Raden Panji Kanjeng Raden Panji Wiro Negoro. Selanjutnya, adik kita Salman Al-Rosid dengan gelar adat Raden Panji Dumonggo. Selanjutnya, seorang perempuan, Mbak Desi Aristasari. Dengan gelar adat Raden Ayu Tumenggung Mahadewi. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, Raden Mas Agus Lahendra dengan gelar adat Kanjeng Pangeran Panji Suryo Adi Kusumo. Selanjutnya penyematan PIN dipersilakan. Selamat dan sukses dengan gelar. Setelah penyematan PIN dengan hormat foto bersama,
foto bersama sebagai kenangan. Dipersilakan bergeser agak ke tengah. Selamat dan sukses. Demikianlah prosesi pemberian gelar adat Mangkualaman kepada para kerabat kami yang ada di Madura, dengan satu harapan, ikatan tali persaudaraan dan tali silaturahim ini akan semakin menguatkan kita dalam menjalankan tatanan kehidupan. Moga-moga akan bermanfaat. Sekalian, kami akan menyerahkan dari Projo Mangkualaman, kita akan menyerahkan satu souvenir untuk pemuda perintis yang ada di Bangkalan, yang juga mengelola mesin uang, area Mangkualam 2. Aplaus tepuk tangan yang meriah. Dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkualam 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangkalan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pamekasan. Terima kasih Pak Wabub sudah hadir di ruangan ini. Selanjutnya kepada Yang Mulia Kanjeng Pangeran Haryo Andi Baubalik Baramamase Karentatu Kajanangan Satrio Sasmito, Ketua Umum DPP Matra. Selanjutnya kepada Yang Mulia Anak Agung Ngurah Putra Dharma Nuraga dari Puri Agung Pemecutan Bali. Yang Mulia Kanjeng Raden Ayu Hajah Andi Yulianti Makmur Patanenang Satrio Sasmito dari Kerajaan Bontoa Maros. Yang Mulia Kanjeng Raden Ayu Tengku Maliana Zuprine Puan Putri Cindra Kirana dari Kerajaan Negeri Padang Deli yang juga merupakan Ketua Sekjen DPP Matra. Selanjutnya kepada Raden Panji Muhammad Rahmatullah Alaih Condro Adikoro, Raden Panji A. Wazirul Jihad Noto Adikoro, Raden Panji M. Khalil Suro Adikusumo, Raden Mas Agus Lahendra Suryo Adikusumo, Yang Mulia Gatot Tuanku Bosa yang merupakan Korwil Jawa untuk DPP Matra. Adinda kami Kanjeng Pangeran Panji Kristian Sabilal Pusung Ciptonegoro, Ketua DPW Matra Jawa Timur. Selanjutnya kepada para Gusti Panji dan seluruh para putra wayah seluruh Madura dari Sumeneb hingga Sembilangan yang dapat hadir di tempat yang berbahagia ini, dan seterusnya kepada para yang mulia dan para sahabat dan keluarga besar kami semua, masyarakat adat Nusantara yang ada dan hadir di tempat yang tercinta ini. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena semuanya sudah diborong oleh adik kami dari Ketua DPW Matra Jatim dan Ketum DPP Matra. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit, yaitu mengenai prosesi pemberian gelar adat yang tadi kami berikan. Sejatinya kalau kami serahkan
gelar itu untuk Sentono atau Sentono Dalam, itu harus kami adakan di tempat kami sendiri Pak Wabub. Tidak bisa di sini. Tetapi ini adalah penghormatan atas rasa kekeluargaan sehingga kami hantarkan ke sini langsung. Dan saya rasa tempat dan waktu ini akan menjadi sejarah bagi kita nantinya. Sejarah antara Mataram dengan Madura itu sangat panjang. Sejarahnya sangat berliku-liku, bahkan penuh darah. Baik dari zaman Majapahit, Singosari, Mataram, maupun Jogja, Solo, dan lain-lainnya. Tapi itulah sejarah. Sejarah itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi waktu acara seminar, adalah satu-satunya ilmu di dunia ini yang tidak pasti. Tidak ada rumusnya dalam sejarah. Kalau ilmu pengetahuan alam itu ilmu yang pasti. IPS pun bisa pasti, karena itu tingkah laku kita. Tapi kalau sejarah itu nggak pernah pasti. Itu tergantung yang membuat pada saat sejarah tersebut terjadi. Dan saya rasa sejarah Madura pun mungkin masih banyak yang harus digali. Masih banyak yang tidak diketahui. Seperti tadi saya dengar waktu seminar, kenapa ikonnya ini, kenapa ikonnya itu yang harus digali juga. Kenapa ikonnya Sakera, kenapa ikonnya ini, yaitu tugas para yang mulia semua untuk kembali menggali sejarah tersebut. Begitupun yang dilakukan oleh Matra. Matra ini adalah membuat sejarah baru di bumi Nusantara ini. Sejarah kita buat bukan hanya di Indonesia, karena Nusantara ini bukan hanya Indonesia. Nusantara ini meliputi hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, dan bahkan konon katanya hingga ke Asia Kecil dan salah satu pulau di dekat Afrika. Entah bagaimana dulu wilayah Nusantara itu sempat ada, entah bagaimana dulu nama Nusantara itu ada. Itu yang dibilang sejarah, tetapi tidak pernah kita tahu pastinya kapan adanya Nusantara ini dan seberapa besar wilayah Nusantara ini. Hingga detik ini kebesaran Singosari maupun Majapahit pun masih menjadi tanya-tanya. Masih menjadi tanda tanya bagi seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Saya masih ingat dulu kalau di buku pelajaran sejarah saya waktu kecil, saya melihat peta kekuasaan Majapahit. Tetapi sekarang perlahan dan perlahan dengan sangat pasti semuanya berkurang dan berkurang dengan adanya pengakuan-pengakuan dari para raja-raja yang daerahnya ada dalam peta Majapahit tersebut. Ada yang menyatakan seumur hidup hingga zaman nenek moyang kami hingga detik ini Majapahit tidak pernah menjajah dan menaklukkan wilayah kami. Sehingga saya tidak tahu dasar wilayah tersebut apa. Di sini ada juga yang mulia Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga dari Puri Agung Pemecutan Bali. Pasti juga ada hubungan keluarga dan sejarah juga dengan Madura. Itu pun yang mulia mungkin baru tahu dengan yang mulia Agus mungkin beberapa tahun ini. Dan itu tahunya juga bertemunya karena di Matra. Alhamdulillah Matra ini hadir sebagai ajang silaturahmi dan pemersatu kita. Di sini saya juga melihat ada sahabat saya udah lama nggak kelihatan, nah itu tuh Mas Irawan. Nggak tahu, saya baru ngelihat tadi di sini. Itu salah satu anggota lama Matra tapi nggak tahu kemana selama ini menghilang. Sudah berapa tahun ini. Tapi itulah namanya silaturahmi. Tetap kita jaga dan di sini kita ketemu kembali. Malah Mas Irawan yang meng-create musisi yang tampil saat ini. Alhamdulillah. Itulah nikmatnya sebuah silaturahmi. Begitupun kerajaan Puri Agung Pemecutan ternyata juga ada hubungan keluarga dengan Kesultanan Pagaruyung Darul Qoror. Pertalian darah antara Jawa dengan Sumatera itu juga ada. Dengan adanya Aditya Warman atau Arya Damar.
Bagaimana dulu pertarungan atau peperangan antara Majapahit dengan Bali, kan itu sejarah yang diceritakan, tapi kita Allahu alam, apakah benar seperti itu kejadiannya, ataukah ada bumbu-bumbu ditambahkan agar masakan tersebut lebih nikmat? Kita tidak tahu. Karena sejarah tersebut dibuat adalah kepentingan dari penguasa saat itu. Seorang penguasa, contohnya saya misalnya, saya menugaskan kepada juru tulis kami atau pujangga kami, tolong buatkan sejarah Mangkualaman itu sangat besar pengaruhnya. Dan itu belum tentu dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tetapi nantinya anak dan cucu kita akan percaya karena didongengkan. Namun zaman sekarang susah untuk mengarang-arang sejarah. Kenapa susah? Karena sekarang udah zaman globalisasi, digitalisasi. Semua jejak digital itu pasti tercatat dan tersimpan dengan baik di telinga, di pikiran, dan juga di dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang ini. Maka dengan ini kita semua sangat berharap, karena kita tidak bisa membohongi sejarah untuk anak cucu kita lagi, seperti yang dilakukan mungkin oleh generasi-generasi sebelumnya. Maka buatlah sejarah dengan sebaik mungkin, sehingga anak cucu kita nanti akan merasa bangga atas sejarah yang sudah ditorehkan oleh leluhurnya. Karena tidak tertutup, pasti puluhan tahun hingga ratusan tahun yang akan datang jika dunia ini masih ada, kita adalah sudah menjadi leluhur-leluhur generasi-generasi selanjutnya. Madura memiliki beberapa tokoh yang juga berkiprah di negara kita ini. Lumayan banyak tokoh dari Madura. Pengaruh dari Madura di seluruh tanah air tercinta ini juga tidak sedikit. Orang Madura ada di mana-mana. Orang Madura juga bikin sejarah di mana-mana. Dan baru-baru ini, mohon maaf, ini bukan urusan politik ya, tapi ada satu tokoh Madura juga maju ke kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi warga Madura. Saya ucapkan selamat, terpulang dari menang atau tidaknya. Itu nanti adalah takdir dan usaha beliau. Tapi kita tetap mendoakan yang terbaik yang akan terhasil dari Pilpres nantinya. Saya selaku Ketua Dewan Pendiri Masyarakat Adat Nusantara dan juga mantan Ketua Umum DPP Matra periode 2016 hingga 2022. Awal pendirian kami mendirikan Matra ini sangat rumit para yang mulia dan sahabatku, tidak mudah. Kami dituduh mendirikan partai politik. Karena pikiran orang waktu itu kalau Matra ini menjadi partai politik memang ganas. Tidak ada satupun partai politik di negara kita ini yang isinya para raja, para bangsawan, para budayawan, para pecinta dan penggiat adat dan budaya. Ini kalau sampai jadi partai politik, semua partai politik yang lain bisa kesikat. Dan banyak yang yakin itu. Tetapi kalau Matra ini menjadi sebuah partai politik, hancurlah cita-cita yang akan kita buat. Hancurlah sejarah yang akan kita buat. Makanya dulu Matra ini terbentuk berdasarkan karisedenan pertamanya. Tidak berdasarkan provinsi DPW-nya. Dulu pernah ada DPW Matra Madura. Tetapi karena aturan yang ada di negara kita, sehingga dulu DPW Matra Madura kesulitan untuk mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol. Karena tidak ada lagi residen di negara kita ini. Sehingga dengan banyaknya permasalahan tersebut, akhirnya kami terpaksa waktu pertukaran dan perubahan struktur Matra dan pertukaran dari saya kepada ketum baru yaitu Yang Mulia Andi Bau Malik Baramamase, kami merubah kembali Matra itu harus mengikuti aturan yang sudah ada di negara kita ini, yaitu DPW berdasarkan wilayah provinsi.
Jujur saya pribadi agak sedikit cemas. Karena saya takut nanti ini ormas nanti suatu saat jadi parpol. Karena apa? Berdasarkan provinsi. Dulu kita buat berdasarkan Karisidenan untuk mempersulit itu. Tetapi ternyata kita dipersulit, tidak bisa. Nah, jadi itu semua kami kembalikan kepada pengurus yang baru. Saya sebagai wakil ketua Dewan Penasehat hanya bisa memberikan arahan. Segala sesuatunya adalah keputusan dari Dewan Pengurus yang ada sekarang. Kami tidak bisa terlalu intervensi karena semua itu sejarah yang harus dibuat sendiri oleh ketum yang baru nantinya. Bagaimana ketum mempertahankan eksistensi Matra ini. Dulu dari 73 DPW karena berdasarkan Karisidenan ya, kalau sekarang kita ngelihatnya berdasarkan plat nomor kendaraan gitu. Itu alhamdulillah hampir separuh terbentuk, tapi susah bentuknya, nggak mudah. Akhirnya sekarang kita bikin berdasarkan provinsi dan alhamdulillah sudah lebih dari sepertiga yang kita bentuk. Tapi memang tidak mudah untuk membentuk pengurus Matra di daerah. Mungkin yang mulia Anak Agung Dharma Nuraga kan ada di FSKN. Bisa melihat membentuk DPW itu nggak mudah yang mulia. Apalagi Matra yang tidak memiliki sumber dana. Dan alhamdulillah Pak Wabub, sampai sekarang Matra itu belum dapat bantuan dari pemerintah Pak. Belum ada. Terakhir kami mengadakan FABN 1 di Bali, Festival Adat Budaya Nusantara 1 di Bali, dan Festival Adat Budaya Nusantara 2 di Borobudur, itu pure 100% tidak ada satupun bantuan dari pemerintah karena kami memang tidak bisa menerima tersebut. Waktu FABN 2 di Jawa Tengah, kami sempat bercanda sama ketum. FABN itu kami plesetkan jadi FABM, Festival Andi Bau Malik kata saya. Tapi ternyata jadi di sini, Festival Adat Budaya Madura. Ini inisial namanya ketum ini, ABM. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semuanya bahwa Madura berhasil untuk melaksanakan ini. Semoga acara ini hingga nanti malam berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT dan cuaca tetap akan mendukung. Dan tidak banyak tambahan dari kami lagi, karena saya takut nanti kayak tadi seminar dikejar-kejar dengan sholat Jumat, nanti saya dikejar-kejar dengan sholat maghrib. Tapi itu risiko, jadi pembicara terakhir. Dan alhamdulillah saya dengan keluarga, walaupun sebenarnya saya sendiri barusan juga udah ngomong sama ketum, nih ketum badan saya udah mulai meriang lagi nih, keringat dinginnya udah keluar. Tapi walaupun badan saya lagi tidak fit, tetapi ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa yang saya rasakan pada saat ini. Terima kasih atas persahabatan dari para keluarga besar kami di Tanah Madura kepada kami Projo Mangku Alaman dan juga kepada DPP Matra yang sudah berkenan hadir pada waktu ini. Ini merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan dan sebuah keistimewaan untuk DPD Matra Sampang dan Pamekasan. Tidak semua pelantikan DPD itu kami bisa hadir. Bukannya kami milih-milih, tapi kalau kami hadiri semua nggak kuat kami tiketnya, Pak Yang Mulia. Saya dari mulai berdirinya Matra, saya rasa nggak tahu udah berapa ratus kali saya terbang sana sini. Babak belur sebenarnya kalau mikirin biayanya. Tapi alhamdulillah kalau untuk urusan Matra dan untuk urusan budaya ada saja biayanya. Dan tidak pernah kepikir, selalu ada. Yang penting niat kita. Dan saya yakin Matra yang ada di Madura ini, jika niat Anda semuanya, sahabat-sahabat kami semuanya tulus dan ikhlas, apapun yang akan Anda lakukan semua untuk kelestarian adat dan budaya Madura, insya Allah selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Dan yang penting satu pesan saya,
tolong jaga satu ketahanan yang paling penting, yaitu ketahanan adat dan budaya. Karena tanpa ketahanan adat dan budaya, NKRI ini bisa tidak ada lagi. Hanya itu pertahanan terakhir kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celurit emas, roh bebunga yang layu sebelum semerbak itu mengadu ke hadapan celurit yang ditempa dari jiwa. Celurit itu hanya mampu terdiam, tapi ketika tercium bau tangan yang pura-pura mati dalam terang dan bergila dalam gelap, ia jadi mengerti wangi yang menunggunya di seberang. Meski ia menyesal, namun gelombang masih ditolak singgah ke dalam dirinya. Nisan tak bernama bersenyuman, karena celurit itu akan menjadi taring langit dan matahari akan mengasahnya pada halaman-halaman kitab suci. Celurit itu punya siapa? Amin. Sebagai kenang-kenangan. Hadirin dan saudara sekalian, kami selaku pemandu acara mengaturkan ribuan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kata atau pelayanan yang kurang berkenan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Melekangkong kebileporah, tak langkong nyoon seporah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam. Yuk, kendingan. Sembilangan foto semua di depan. Saya mau foto di tengah. Mas Alvin, terima kasih sound systemnya. Pameran pusaka juga nanti malam. Koordinator Mas Irawan binti Tot. Silakan yang mau foto-foto. Moga nanti malam kurang lebih pukul 7 ditunggu kehadirannya puncak acara penampilan dan pameran pusaka
Alpin Sound System, monggo ditarik. Telah ditemukan HP baru, 15 menit tidak diambil, milik saya. Oh, punya Mas Ferry. Hilang Mas, aman kan?